Halo para investor semuanya dan juga teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton video saya kali ini. Di video saya kali ini akan saya bahas tentang analisa saham Kimia Farma atau KAEF. Ini saham lagi hot-hotnya karena 3 hari naik AR kanan berturut-turut. Dari harga 1.300 tiba-tiba sekarang udah 2.700. Jadi memang kenaikannya luar biasa ya. Multi bagger cuma dalam beberapa hari. Itu cuma bisa terjadi di pasar modal aja atau di Bursa Efek Indonesia. Nah, sekarang udah harga 2.700, apakah masih menarik atau tidak? Itu akan saya bahas di video saya kali ini. Langsung aja ditonton videonya. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin membahas profil dari si Kimia Farma Tbk ini atau kode sahamnya KAEF ya. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia, didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Jadi sekarang udah 200 tahun lebih ya umurnya, luar biasa banget. Dan perseroan udah go public pada tanggal 4 Juli 2001. Jadi udah 19 tahun dia go public. Dengan komposisi sahamnya 90% milik pemerintah pada saat go public. Nah, sekarang 90%-nya ini udah dimiliki oleh PT Bio Farma. Kimia Farma per 2019 itu punya 10 pabrik, 1.200-an apotek, 565 klinik kesehatan, dan juga 10 apotek dan 64 laboratorium klinik. Jadi memang ini perusahaan gede banget. Dan menariknya lagi, Kimia Farma itu memiliki ya PT Sinkona Indonesia Lestari dan menguasai perdagangan kina dunia melalui perusahaan yang satu itu. Nah, berita terbaru adalah vaksin corona dari China sudah masuk Indonesia. Ini saya ambil dari Detik ya, website Detik. Vaksin corona telah masuk Indonesia dan akan menjalani uji klinis. Ya, vaksin buatan perusahaan asal China, Sinovac, itu akan diuji klinis tahap 3 oleh BUMN produsen vaksin dan antisera, yaitu PT Bio Farma. Nah, kenapa kok ini PT Bio Farma yang diomongin, tapi Kimia Farma dan Indo Farma naiknya gila-gilaan? Ya, karena kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangannya, ya ini laporan keuangan kuartal pertama 2020, PT Bio Farma adalah pemegang saham mayoritas perusahaan ya dengan kepemilikan 90,03%. Jadi kalau misalnya Bio Farma dipercaya untuk melakukan uji klinis vaksin, harusnya nanti Kimia Farma juga akan kebagian ketika nanti perusahaan ini berjualan vaksin COVID-19 ini. Oke, nah ini saya mau kasih lihat sekilas harga sahamnya si Kimia Farma yang naik gila-gilaan. Dari 1.300-an ya, 1.300-an di bulan Juli tanggal 10 kemarin, sekarang udah 2.740 di bulan Juli tanggal 24. Jadi cuman semingguan, cuman beberapa hari, itu naik 100% ya. Nabung di mana lagi gitu, cuma bisa dapat return sedemikian hebatnya. Nah, cuman apakah sekarang masih layak untuk dikejar atau enggak? Nah, itu akan coba saya bahas ya. Nah, ini saya sudah rangkum sedikit. Jadi vaksin COVID-19 Sinovac sudah diterima di Indonesia dan akan segera dilakukan uji coba. Tapi masih menunggu ya rekomendasi dari Komite Etik Penelitian Universitas Padjadjaran atau UNPAD Bandung yang ingin memastikan keselamatan relawan. Ya dong, kalau misalnya nggak dipastikan keselamatan relawan nanti bahaya juga. Nah, kalau misalnya ini berjalan lancar ya, vaksin ini akan diproduksi massal pada tahun 2021. Cuman dari yang saya baca, kapasitas produksinya paling cuma 40 juta vaksin dalam waktu 1 tahun di tahun 2021 itu. Nanti baru di tahun 2022 akan meningkat lagi, tahun 2023 akan meningkat lagi. Nah, pada harga 2.740, kapitalisasi pasar Kimia Farma itu 15,2 triliun. Ya, atau memiliki price to earning ratio sekitar 253 kali dengan asumsi si Kimia Farma ini di tahun 2020 bisa menghasilkan laba bersih 60 miliar. Nah, gimana sih kinerja si Kimia Farma ini dari tahun-tahun sebelumnya? Kita main lihat dong. Ini perusahaan sebenarnya memiliki kinerja yang bagus atau enggak. Nah, kalau misalnya kita lihat dari penjualannya, dari tahun 2016
penjualannya ini memang 5,8 triliun, tapi berhasil naik terus. 6,1, 8,4, dan juga 9,4 triliun di akhir tahun 2019. Jadi ini memang bisnisnya luar biasa banget ya, soalnya kita bisa lihat penjualannya naik terus. Cuman yang amat disayangkan adalah laba tahun berjalannya ini malah turun di akhir tahun 2019. Dari yang tadinya cukup stabil, bisa naik ya, 270 miliar, 330 miliar, lalu 500 miliar di tahun 2018, tiba-tiba turun menjadi 15 miliar di tahun 2019. Nah, untuk lebih detailnya kita akan melihat gimana kenapa dia bisa turun. Kita buka laporan keuangan 2019 punyanya Kimia Farma. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat yang ada kenaikan cukup signifikan adalah di beban keuangan ya. Naik 2 kali lipat lebih dari 227 miliar menjadi 497 miliar. Lalu ada juga kenaikan yang cukup banyak di beban usaha ya, dari 2,6 triliun menjadi 3,2 triliun. Nah ini mari kita lihat sama-sama apakah ada item-item yang non-cash di operating expense-nya. Nah kalau misalnya kita lihat di sini, ternyata yang mengalami kenaikan adalah gaji dan kesejahteraan karyawan. Lalu promosi juga naik lumayan ya. Lalu ditambah lagi di sini beban umum administrasi ini ada gaji dan kesejahteraan karyawan ini naiknya juga sekitar 120 miliar. Jadi memang biaya operasionalnya si Kimia Farma ini naiknya cukup signifikan. Sehingga akhirnya labanya si Kimia Farma ini turun ya. Dari yang tadinya ratusan miliar, 500 miliar, sekarang turun menjadi cuma 15 miliar. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang laporan auditornya, di dalam laporan auditor 2019, jadi laporan keuangan ini wajar ya. Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan seterusnya. Ini bisa teman-teman baca sendiri di laporan keuangannya. Cuman intinya nggak ada masalah di dalam laporan keuangan ini setelah diaudit. Nah, kita balik lagi ke kinerjanya si Kimia Farma. Ternyata ini ya, penyebabnya adalah memang beban operasional yang meningkat dan juga beban keuangannya meningkat. Nah, kenapa beban keuangan ini bisa meningkat? Karena kalau kita balik lagi ke laporan keuangan tahun 2019, perusahaan ini mencetak cash flow yang negatif. 2019. Ya, ini dia. Jadi di tahun 2019, arus kas dari aktivitas operasinya si Kimia Farma ini negatif 1,8 triliun. Jadi udah gede banget minusnya. Tapi perseroan mau nggak mau kan tetap ekspansi ya. Ekspansi lalu pembelian saham entitas anak cukup besar 1,3 triliun. Nah, akhirnya perusahaan harus melakukan pinjaman utang sebesar 3,2 triliun. Nah, inilah kenapa beban bunga si Kimia Farma ini meningkat cukup tajam seperti itu. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke valuasi berdasarkan price to book value ratio, harga saham Kimia Farma itu dulu sempat booming ya, sehingga price to book value ratio-nya itu sempat 8 kali, lalu mungkin stabil di 6-7 kali. Nah, cuman tiba-tiba kinerjanya turun di tahun 2019 sehingga harganya langsung terkoreksi cukup dalam. Nah, terkoreksi cukup dalam, sekarang 2020 udah mulai ada harapan, apalagi ada berita vaksin COVID-19, makanya harga sahamnya udah mulai bangkit lagi menuju price to book value ratio sekarang di kisaran 2,21 kali. Cuman kalau misalnya kita lihat secara rata-rata setahun ya, price to book value ratio, sebenarnya harga saham si Kimia Farma ini udah nyampe di rata-ratanya ya di kisaran 1,86, bahkan udah lebih mahal. Nah, kalau misalnya kita ngomongin upside-nya udah mulai terbatas di PBV 3,9 ya palingan ya. Kalau ke 5,94 ini benar-benar vaksinnya kayaknya harus udah benar-benar resmi selesai uji coba dan siap diproduksi massal, kelihatannya baru mulai bisa dilihat di sana. Nah, cuman saya mengadakan sedikit simulasi terhadap kinerja dari si Kimia Farma ini gimana sih kalau misalnya vaksin ini benar-benar diproduksi massal lalu dijual oleh si Kimia Farma. Nah, di 2019 Kimia Farma itu kan profitnya 15 miliar ya. Profitnya 15 miliar dan di harga sekarang di 2.740 market cap-nya 15,2 triliun.
Artinya, kalau misalnya kita pakai angka profit 2019, price to earning ratio-nya si Kimia Farma ini gede banget, ya 1013 kali. Bayangin, market cap 15,2 T dibagi 15 miliar, ya dapat price to earning ratio-nya 1000 kali. Jadi kalau misalnya kalian beli saham Kimia Farma, lalu labanya si Kimia Farma tetap 15 miliar terus-terusan, ya kalian baru bakal balik modal 1000 tahun kemudian gitu. Nah, ini bukan good investment kalau misalnya profitnya stay seperti ini. Nah, cuman di tahun 2020, di kuartal pertamanya aja udah bisa menghasilkan laba 15 miliar. Jadi harusnya full year dia bisa dapat 60 miliar. Nah, kalau udah kayak begini di harga 2.740 atau di 15,2 triliun market cap-nya, itu price to earning ratio-nya itu 253 kali. Nah, ini sebenarnya masih mahal banget karena baru balik modal 253 tahun kemudian ya. Kan secara logika nggak ada yang mau kalau misalnya kita bisnis terus balik modalnya sampai 250 tahun kemudian. Nah, cuman ada berita vaksin akan segera diproduksi di tahun 2021, sehingga kalau misalnya memang benar ya harga per vaksin yang 150.000 lalu bisa menghasilkan 40 juta vaksin di tahun 2021, harusnya revenue si Kimia Farma kalau misalnya perusahaan ini yang berjualan semuanya itu bisa meningkat sebanyak 6 triliun ya, sebanyak 6 triliun. Jadi revenue di tahun 2021 ya dengan asumsi tahun 2020 tetap ditambah 6 triliun, maka revenue di tahun 2021 adalah 15,6 triliun. Jadi meningkatnya cukup lumayan, 2/3-nya dari tahun 2020. Dan anggaplah kita si Kimia Farma ini net profit margin dari vaksin ini 10%. Ya, artinya akan ada tambahan profit sebesar 600 miliar di tahun 2021. Hingga profit di tahun 2021 adalah 660 miliar. Oke. Sehingga price to earning ratio-nya si Kimia Farma ini akan menjadi 23 ya, 15,2 triliun dibagi dengan 620 miliar. Cuman perlu teman-teman ingat semuanya, ini adalah simulasi dari saya pribadi ya, bisa aja salah, bisa aja meleset jauh gitu. Karena ini cuman benar-benar berdasarkan subjektif dari saya. Dan teman-teman perlu ingat juga kalau analisa Kimia Farma dari saya ini bukan merupakan rekomendasi beli atau jual, tapi ini hanya studi kasus ya, cuman analisa kira-kira Kimia Farma itu seperti apa sekarang. Oke, jadi dengan skenario seperti ini ya udah cukup bagus gitu ya. Kimia Farma sekarang PE ratio-nya udah di 23 kali. Oke. Nah, silakan teman-teman judge ya, pertimbangkan apakah harga saham sekarang sudah termasuk mahal atau masih murah. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung di kolom komentar. Mungkin demikian dari saya video saya kali ini tentang analisa saham Kimia Farma. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Terima kasih, selamat berinvestasi.